rumus cincainya untuk limit tak hingga bentuk akar ini. Kayak gimana? Jadi kalau ketemu soal bentuk akar yang pengurangan gitu ya. Nah, ini karena kan kalau dikurangin jadi tak hingga, kurang tak hingga gitu. Nah, ini kalau koefisien X-nya sama, lihat nih ya, A-nya sama di merah ini. Kalau A-nya sama, maka nggak usah mikir-mikir, maka jawabannya udah pasti berapa? 0. Ya, jawabannya udah pasti 0. Nah, terus gimana dong kalau koefisiennya beda? Nah, kalau yang koefisiennya beda, tinggal dilihat gedean yang mana. Kalau gedean yang kiri, jawabannya tak hingga. Kalau gedean yang kanan, jawabannya min tak hingga. Gitu aja ya. Oke, sekarang untuk yang pangkat 2-nya. Sebenarnya ini nggak hanya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 8 juga bisa, asal polanya mirip seperti ini. Jadi kalau ketemu bentuk akar, limit tak hingga bentuk akar, pengurangan akar seperti ini, dan koefisiennya sama ya, dan koefisien pangkat tertingginya sama, koefisien X kuadratnya sama. Oke. Nah, maka jawabannya adalah B dikurangi P per 2 akar A. B yang mana? B itu koefisien X ya, yang kiri. Kalau P itu koefisien X yang kanannya, per 2 akar A. Oke, jadi langsung aja, nggak usah bagi-bagi atau kali sekawan, langsung bisa pakai rumus ini. Asal syaratnya terpenuhi, yaitu koefisien X kuadratnya atau koefisien pangkat tertingginya sama gitu ya. Nah, gimana kalau koefisiennya beda? Nah, kalau beda sama kayak tadi. Kalau yang sebelah kiri lebih gede, jawabannya tak hingga. Kalau yang kanan lebih gede, jawabannya negatif tak hingga gitu ya. Oke lah, biar lebih paham, kita lihat soal yang tadi kita kerjain pakai cara cincai ini ya. Kan ini tadi nomor 1 gitu ya, yang pertama gini. Sekarang gimana kalau pakai cara cincainya? Ya udah, ini kan soalnya ini ya. Jadi bentuknya bentuk yang pangkat 1 gitu ya. Bentuk yang pangkat 1, maka jawabannya udah pasti 0 kalau koefisien X-nya sama. Nah, ini kan soal yang tadi. Nah, ini koefisiennya sama nih. A-nya berapa? 1 ya. Jadi, kalau koefisiennya sama, jawabannya udah pasti 0. Oke. Nah, sekarang coba latihan lah ya dikit ini, karena gampang banget, latihannya juga cepet. Misalnya ada yang tadi ya, yang koefisiennya beda. Yang koefisiennya beda seperti apa? Kita lihat. Ini yang gimana nih? Oh, ini yang koefisiennya sama dulu. Nah, kalau koefisiennya sama, udah pasti jawabannya berapa yang tadi? 0 ya. Kalau koefisiennya sama 0. Terus yang kedua ini koefisiennya lebih gede yang kiri. 5x, ini 2x. Oh, gedean 5. Maka jawabannya apa? Tak hingga. Dan yang terakhir, oh, kalau ini koefisiennya lebih gede yang kanan nih. Maka jawabannya min tak hingga. Ya. Oke, yang berikutnya contoh yang tadi yang pangkat 2. Nah, yang pangkat 2 tadi kan lumayan panjang gitu ya, ribet. Sekarang gimana kalau pakai cara cincainya? Langsung aja ingat-ingat tadi rumusnya apa? Ya, jadi B dikurangi P per 2 akar A. Nah, ini kan tadi syaratnya koefisien X kuadratnya sama. Ini kita lihat soal yang tadi ya. Nah, ini sama kan? Koefisien X kuadratnya sama, yaitu berapa? 1. Nah, jadi kita tulis dulu biar nggak salah nih ya. Kita tulis dulu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa P-nya. Nah, ini kan A-nya 1 ya, B-nya ini 2, P-nya ini 3. Kalau udah tahu, maka soal ini bisa kita kerjain dengan rumus B kurangi P per 2 akar A. Nah, ya tinggal ganti aja, B-nya ganti 2, P-nya ganti sama 3, 2 akar 1, A-nya kan 1. Kita hitung, 2 kurangi 3 berapa? Min 1 per 2. Oke, ya sama hasilnya dengan yang cara panjang tadi ya. Oke, nah untuk soal yang pangkat 2 ini kadang ada yang bentuknya agak beda nih, seperti yang ini. Nah, ini kok akarnya cuma 1, padahal tadi dicontoh akarnya 2. Nah, kalau ketemu soal gini, kita tinggal mikir, upayakan ya diedit ini soal supaya yang bentuk yang nggak ada akarnya berubah jadi ada akarnya. Gimana caranya? Oke, kita lihat contoh yang ini. Ini ada limit X menuju tak hingga akar 4x kuadrat tambah 5x kurang 6.
dikurang 2x tambah 1. Nah, ini untuk dijadikan akar, kita bikin kurung dulu ya. Kenapa? Karena ini supaya tetap tandanya negatif ya, supaya tetap tandanya min, maka ini kita faktorkan ya, dibikin kurung. Kalau dibikin kurung, ininya berarti jadi kurang gitu ya. Jadi kurung. Kalau dibikin kurung, ininya tandanya jadi kurang, jadi min. Tapi kalau nanti ketemu yang soalnya negatif, gak usah gitu ya. Oke. Nah, setelah itu gimana supaya muncul akar? Ya, akar dan hasilnya sama, maka ya kita kuadratkan ya. Nah, sehingga muncul bentuk akarnya, tapi yang di dalamnya kita kuadratkan sehingga nilainya tetap sama. Yang ini dan ini nilainya sama ya. Cuma kita modif aja bentuknya ya. Ini dikuadratin di akar ya, balik lagi ini kan. Oke, setelah itu ya kita kuadratin nih yang dalam akarnya. Ya, sehingga muncullah bentuk seperti ini ya. Yang ini udah. Nah, ini kan kalau dikuadratin jadi 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini tadi, oh ini bentuknya udah mirip yang tadi kan. Lalu A-nya juga sama ya, koefisiennya sama, maka kita bisa pakai rumus cincainya, cara cincainya ya. Nah, ini bisa pakai rumus yang tadi ya. Kita tinggal analisis aja, A-nya 4 gitu ya, B-nya yang ini 5, lalu P-nya yang ini min 4 ya. Kalau udah tahu tinggal masukin ke rumusnya. Oke, B-nya 5 dikurangi min 4. Nah, awas ini banyak yang salah itu gara-gara kelewat tanda negatifnya, biasa ya, klasik gitu, suka kurang teliti di sini, hati-hati. Jadi kalau P-nya negatif ya dimasukin negatif ya. Oke, per 2 akar AA-nya 4. Oke, kita hitung. Maka 5 dikurang min 4 itu 5 tambah 4 9, 2 akar 4 2 kali 2 jadi 9/4. Oke. Nah, itu beberapa contoh soal mengenai limit hingga khusus yang bentuk akar ya, khususnya yang akar kurangi akar. Oke, semoga bisa difahami. Sampai jumpa.